Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rian Jigis Maulana dengan NIM 24338105. Di sini saya akan membahas tugas mini project saya yang dengan mata kuliah perpindahan panas dan massa, eh, yaitu dengan berjudul efektivitas heatsink pada komponen komputer atau CPU dalam membuang panas dengan varian kecepatan fan. Baik, di sini kan kita ketahui komputer atau CPU itu memiliki pembuangan panas yaitu melalui fan, eh, atau dengan nama lain dengan bahasa kita itu kipas. Nah, fan-nya itu di sini termasuk ke dalam pembahasan kita dalam perpindahan panas. Nah, kita masuk ke bab satu terlebih dahulu. Latar belakangnya di sini peningkatan ini secara singkatnya saya ambil dari latar belakangnya, yaitu peningkatan densitas transistor pada CPU seiring perkembangan teknologi menyebabkan fluks panas yang sangat tinggi pada area yang terbatas sehingga besar energi listrik terdisipasi sebagai panas atau joule heating, sehingga suhu berlebih dapat menurunkan performa dan memperpendek umur komponen akibat elektromigration serta thermal throttling. Oleh karena itu, efektivitas sistem pendingin menggunakan heatsink dan kipas menjadi sangat penting. Kecepatan kipas mempengaruhi pembuangan panas melalui konveksi panas. Namun, harus dioptimalkan karena adanya trade-off antara suhu, kebisingan, dan konsumsi energi. Nah, kan pada PC-PC yang kita ketahui atau pada laptop lah, itu setiap setiap laptop atau PC memiliki fan masing-masing. Jadi tujuannya itu dia akan menyerap panas dari dalam dan membuangnya keluar. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini bab 2, gambar sketsa alat atau peristiwa. Nah, ini fan yang besar ini itu biasanya terletak pada yang ini. Nah, itu biasanya terletak pada di atas komponen apa itu namanya? Chipset ya, chipset. Nah, ini berguna sebagai pendingin juga. Nah, cuman bedanya seperti ini. Nah, dan ini fan yang mengopor udara keluar. Jadi setelah disambut dari dalam mengeluarkan panas yang dari motherboardnya ini dikeluarkan dan diserap dengan fan udara ini dipaksa keluar seperti itu. Nah, di sini ada beberapa komponennya itu. Base plate menyerap panas dari CPU melalui konduksi. Head pips memindahkan panas dari base plate ke sirip. Fins memperluas area kontak untuk pembuangan panas, sorry. Terus fan mengalirkan udara paksa untuk meningkatkan pendinginan. Lanjut. Nah, di sini prinsip dan cara kerjanya. Mekanisme perpindahan panas. Proses pembuangan panas saat heatsink melibatkan tiga mekanisme utama, yaitu konduksi perpindahan panas dari CPU ke baseplate dan diteruskan ke sirip-sirip melalui material logam. Terus konveksi panas. Kipas meniupkan udara dingin melewati sirip. Kecepatan kipas menentukan seberapa cepat udara atau mengambil udara panas dari dalam dan membuang ke permukaan sirip. Oke, terus radiasi. Sebagian kecil panas dilepaskan dalam bentuk gelombang elektromagnetik meski nilainya sangat kecil. Ya, radiasi ini pasti ada dalam semuanya ya, karena walaupun nilainya sangat kecil, cuman itu termasuk dari perpindahan panas tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di sini prinsip cara kerjanya. Kajian teori dan persamaan. Untuk menganalisis efektivitas ini digunakan persamaan dasar, yaitu ada di sini hukum Fourie konduksi digunakan untuk menghitung panas yang merambat pada material heatsink. Contohnya rumusnya itu Q sama dengan minus K kali A kali dt per dx. Nah, lanjutnya yang kedua di sini hukum pendingin Newton atau konveksi panas. Ini adalah intinya dari variasi kecepatan kipas. Nah, contohnya dari rumusnya itu Q sama dengan H kali AS kali buka kurung TS kurang
T infinity atau T tak hingga ya. Lanjut di sini yang ketiga, bilangan Néel-Stell atau NU. Kecepatan kipas berpengaruh pada bilangan Reynolds atau RE yang kemudian menentukan H. Seperti itu. RE sama dengan rho kali V kali L per view. Lanjut di situ NU sama dengan F kali RE PR sama dengan H kali L kali KF. Oke, lanjut di sini usulan pemanfaatan di bab 4-nya ya. Jadi pemanfaatannya itu seperti di Smart Fan Curve mengatur kecepatan kipas sesuai beban CPU untuk menekankan kebisingan dan memperluas dan memperpanjang umur kipas. Seperti itu. Terus di sini optimal airflow, memastikan aliran udara segar masuk dan udara panas keluar dari casing. Nah, terus ini material PCM atau thermal interface, menggunakan thermal paste atau material cair untuk penurunan hambatan thermal. Lanjut aplikasi lanjutan, prinsip pendingin diterapkan pada panel surya dan baterai keadaan listrik. Nah, pemanfaatannya ini bisa dibilang untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi pada CPU itu, terus menghemat aliran listrik ya. Sebagaimana kita tahu, semakin panas benda itu semakin panas CPU itu dimainkan, maka semakin besar pula listrik yang dimakan kan. Nah, oleh dari itu, pendingin itu berguna untuk meminimalisir listrik yang dipakai walaupun tetap banyak juga. Seperti itu. Nah, di sini ada daftar isinya atau daftar referensi ya, sorry atau daftar pustaka gitu. Oke, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.